Baik, nitip sampaikan pesan Rasul ini dari rakyat kepada pejabat negara. Sahibul maksi finnar, pemungut pajak tempatnya di neraka. Pesan Rasul lain, la yadkhul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga si pemungut pajak. Kalau pemungut pajak saja nasibnya kelak di neraka, bagaimana nasib pejabat negara yang tidak hanya memungut pajak tapi juga menaikkan pungutan pajak? Mungkin ada yang bilang begini, kalau nggak memungut pajak, terus pendapatan negara dapat dari mana? Maka jawabannya adalah inilah pentingnya mengkaji politik Islam sebelum terburu-buru mencalonkan diri jadi pejabat negara. Menjadi pejabat negara tidak cukup hanya mengkaji Islam tentang sholat, puasa, dan zakat saja. Pejabat negara mesti mengkaji Islam tentang bagaimana memperoleh sumber pendapatan negara. Tidak malah sibuk kesana kemari, kampanye biar dipilih jadi pejabat, giliran sudah jadi pejabat ternyata baru tahu kalau memungut pajak itu bakal disiksa di akhirat. Lalu kalau Islam melarang memungut pajak, apakah Islam punya solusi sumber pendapatan negara selain pajak? Tentu punya. Ada kitab khusus tentang sumber pendapatan negara yang saya kira perlu dibaca pejabat negara maupun rakyat. Di kitab itu ada sekitar 5 lebih sumber pendapatan negara bukan pajak. Dengan mengkaji kitab yang saya maksud, kita akan tahu ternyata Islam telah memberi tuntunan tentang sumber pendapatan negara tanpa harus mencekik rakyat di dunia dan menyiksa pejabat di akhirat seperti pajak. Hanya saja membahas kitab ini rasanya tidak mungkin melalui konten sependek ini karena saking lengkapnya. Silakan teman-teman share konten ini seluas-luasnya. Insya Allah kalau konten ini meluas, saya akan bikin konten lagi tentang sumber pendapatan negara. Dan disclaimer, konten seperti ini dibuat tidak lain karena saya ingin agar rakyat Indonesia termasuk saya sendiri tidak terus-terusan tercekik pajak, dan juga ingin agar para pejabat negara selamat dari neraka karena tidak memungut pajak dan juga tidak menaikkan pajak. Kira-kira kalian setuju nggak dengan konten seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Sebulan ditarik pajak 12 juta lur. Lur, dodol aku lur. Jagung rebus, lenyem, undi-undi, lento, tempe gembus, tape goreng, sukun, gatot, tahu isi, tempe deli, sewunan lur, tahu bakso, telur, tas 2 bungkus, 3.000 lur. Masa sebulan ditarik pajak 12 juta lur. Iki memeras apa njaluk lur? Delok. Aku untuk surat teguran saka pemerintah. Iki ndek esuk sing ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan ra ana wong mlebu. Aku untuk surat teguran jarene ora disiplin pajak. Pajeke saka ndi nak gak ana wonge, sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke surat iki ndek esuk lho. Gak ana wong blas sing tuku. Sampai saiki lho jek kosong blong teko jam pira teko jam 8. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke. Viral tukang bakso ditagih pajak 6 juta sebulan, pemilik mending saya tutup. Tukang bakso ditagih pajak 6 juta sebulan viral. Warung bakso ini berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Laporan kabar Medan, jaringan suara.com Handoko, pemilik warung bakso Karebet mengaku terkejut mendapat surat tagihan pajak dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Binjai. Handoko yang sebelumnya berjualan bakso menggunakan beca, baru akhir-akhir ini membuka lapak jualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Berselang 3 hari sejak lapak kecilnya dibuka, ia langsung mendapatkan surat tagihan pajak. Menanggapi tukang bakso dapat pajak 6 juta yang viral, Kepala BPKAD Kota Binjai Afan Siregar menyampaikan bahwa hitungan besaran pajak tersebut didapat berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya. Pihak yang ditagih, kata Afan, juga dapat mengajukan klarifikasi jika tagihan dianggap tidak sesuai dengan pendapatan. Saat ini, Handoko mengatakan pajaknya sudah diputihkan setelah menghadiri undangan dari BPKAD Kota Binjai. Bersama dengan beberapa pedagang lainnya, ia memberikan klarifikasi tentang pendapatan dari usaha masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS Ustadz. Ya. PNS di Bea Cukai. Masya Allah, resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign.
Resign. Kalau hartanya tercampur tuh Ustaz ya? Apa? Karena tercampur antara pelayanan sama harta Bukan, mobil. bukannya akhi. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Antum masuk surga atau tidak? Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign.